Tutorial membuat gamis model busui, tapi sekilas kalau dilihat dari depan ini nggak ada resletingnya, tapi ini di dalam ada resletingnya, jadi ibu-ibu yang menyusui masih bisa untuk menyusui. Ini layernya nggak lepas tapi menyatu di lengan sama leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Anidia Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Langkah pertama, kita sekarang membuat pola. Di sini saya memakai ukuran untuk LD 92 cm, lebar bahu 38, panjang muka 34. Ini karena jatuhnya itu di atas pinggang dikit ya, jadi nggak di pinggang pas. Untuk panjang lengan saya bikin 54. Ini terserah teman-teman ya, mau ditambah atau enggak. Ini karena customer saya minta pas, jadi panjang lengan 54. Panjang gamis 131. Ini kan baju model begini ya. Kita membuat pola ini dulu, yang bagian badan atas ini bagian ini dulu ya. Pertama-tama kita buat ini kerung leher. Dari ujung kertas ini ke samping 7,5, ke bawah 10. Kita buat garis lengkung. Kemudian kita buat panjang muka dari pojok ini ke bawah 34 cm, buat garis tegak lurus. Kita cari titik LD-nya 92 dibagi 4, 23. Buat garis tegak lurus ke atas sepanjang 12 cm. 12 cm di sini, buat garis tegak lurus sini. Dari kerung leher ini kita naik 1,5, diukur 1,5 dari titik yang ini ke ini garis LD. Ini 13 cm dibagi 2, 6,5 di sini. Buat garis tegak lurus. Untuk lebar bahu ini 38 dibagi 2, 19 di sini, turun 2 cm. Di sini kita buat hubungkan garis lurus ini dari pangkal leher ini ke pangkal bahu ini ya. Ini garis ini adalah untuk lebar muka. Lebar muka dari lebar bahu ini kurangi 1 cm. Tadi lebar bahu 19, ini berarti 18. Kemudian titik ini dihubungkan ke ini, kemudian ke ini. Ini kerung lengannya mesti jatuhnya 23 ya, karena ini LD-nya 23. Kemudian untuk pinggang ini dari titik ini kita masuk 1 cm, karena ini saya buat pinggangnya tuh agak longgar ya. Kemudian ini naik 1,5 cm. Ini pola depan belakang sama, yang membedakan ini kerung lehernya untuk belakang turun 1,5. Ini di sini. Ini nanti buat garis lengkung. Kemudian sama ini kerung tangannya ya. Ini keluar 1 cm. Ini untuk pola bagian atas sudah jadi. Sekarang kita buat ini ya, yang untuk bagian roknya. Ini kan model dikerut ya. Untuk bagian roknya kita ukur panjang roknya ya. Tadi kan panjang gamis 131 dikurangi ini bagian atas tadi panjang muka 34. Jadi untuk bagian rok dari pinggang ke bawah itu 97 cm. Ini di sini. Buat garis tegak lurus. Ini untuk keliling rok bagian bawah 240 cm. Jadi ini dibuat untuk 1/4 pola ini ya, jadi 60 cm. Untuk bagian pinggangnya kita ukur ini dari sini ke titik ini. Ini kan tadi 22 ya. Ini 22. Jadi karena dikerut ini kita lebarin. Untuk bagian
pinggangnya ini karena dikerut ya, untuk ukuran standarnya itu selebar berapa, itu selebar ini panjang pinggang ditambah setengahnya panjang pinggang, tadi kan panjang pinggang 22 ya, ditambah setengahnya jadi 22 ditambah 11 jadi 33. Itu udah ukuran standar, tapi karena ini saya bikin agak lebih mengkerut, saya bikin 40 cm. Ini saya buat lurus aja ya, tidak melengkung. Kemudian dari titik ini kita hubungkan ke bawah. Untuk panjang samping, karena tadi ini di pinggang naik 1,5, berarti panjang samping ini kita naikkan 1,5 cm. Apabila ini tadi ini pas pinggangnya itu kita naik 1,5, ngikutin ini kan naik 1,5 ya, berarti ini untuk ini yang di bawah ini kita naikkan 3 cm, karena ini tadi lurus berarti cukup 1,5. Nah sekarang kita gunting ya. Nah ini untuk pola roknya, ini untuk pola badannya. Sekarang kita buat pola lengannya. Ini lengannya nanti model ini ya, pakai karet. Untuk biasanya kalau model karet saya dari ini pangkal bahu ke ini batas karet ini, kalau model lengan saya tambah 2 atau 3 cm. Tapi karena ini customer mintanya pas ini, jadi saya bikin pas aja ya. Kita buat polanya dari pojok kertas ini ke bawah, panjang lengan 54. Ini lebar bawah 16. Kemudian untuk tinggi puncak, untuk kerung lengan saya bikin ini kerung lengannya 22 ya, karena LD nya 23. Untuk kerung lengan saya kurangi 1 cm. Ini untuk puncak lengan, kerung lengan 22, saya bikin puncak lengannya 12. Ini dicari 22. Ini untuk pola lengannya. Kemudian kita lanjut ke pola layernya ya. Ini kita ke pola ini, yang ini layernya. Ini pola badan bagian atas, kita jiplak begini ya. Nah begini, ini udah saya jiplak, jadinya begini. Kemudian untuk bagian belakang itu lebih panjang dari bagian depan. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Jadi bagian depan lebih pendek dari bagian belakang. Untuk bagian belakang kita ukur dari atas ini 80 cm. Lebar, tegak lurus dulu ya. Lebar 55 cm di sini. Kemudian dari ini ketiak kita buat garis lurus ke sana ya. Ini tapi ini enggak langsung miring, tapi ini agak ngikutin ini yang depan dulu baru ke sana. Ini begini. Terus agak melengkung gini. Terus baru lurus. Ini begini biar nanti waktu digabung itu dijahit ke lengannya itu gampang ya. Kemudian ini enggak lancip begini tapi agak melengkung. Kemudian untuk bagian depan panjang dari atas 45 cm. Kemudian buat garis lengkung ke ujung sini. Ini yang bagian depan masuk 1 cm.
Nah, ini pola bagian depan sama belakang saya jadikan satu. Nanti waktu memotong di kain, belakang dulu, baru ini dipotong untuk bagian depan. Sekarang kita lanjut ke cara memotongnya di kain. Sekarang kita gunting bagian roknya ya. Terlebih dahulu, ini rok saya potong sengaja ini ya, sepanjang pola roknya, ditambah ini lebihan, biar nanti nggak ribet motongnya. Kemudian kain kita lipat ini sepanjang ini, lebar pola dilebihin untuk kampuh ya. Sekarang kita gunting masing-masing dilebihi untuk kampuh ya. Nah, ini kita bikin sebanyak 2 kali ya, untuk depan dan belakang. Cara motongnya sama. Kemudian kita potong bagian layarnya, itu yang pertama ini layar belakang dulu. Ini kain dilipat ini ya, lipat ini selebar ini, lebar bawah ini ya layar. Ini lipatan kain. Ini kita gunting, ini berarti ke sini ya, ini bagian belakang. Ini dilebihi untuk kampuh ya. Sekarang kita potong layer yang bagian depan ya. Ini polanya biar gampang kita potong aja yang bagian depan ya. Sekarang kita gunting. Ini kan tadi bagian layer belakang ya. Ini penempatannya begini untuk depan, supaya hemat kain. Ini penempatannya begini ke sana. Ini dilebihi untuk kampuh. Ini sebelah sini kita motongnya nggak lancip ya, tapi rata begini. Sekarang kita potong bagian lengannya. Ini kita bikin 2 kali ya. Ini bagian muka kita kurangi 1 cm. Ini yang saya gunting tadi. Nanti ini untuk bagian muka ya. Sekarang untuk bagian depan, ini kain pinggiran ya. Ini dapat pinggiran yang tadi waktu motong rok kan sebelahnya ada lebihan itu ya. Ini bisa untuk bagian badan depan. Ini kain didobel. Ini kita lebihin untuk resleting, tempat resleting 3 cm. Nah, tadi saya ngikutin ini yang belakang. Ini kita untuk bagian depan, kerung lengannya ini sebelah sini kurangi 1 cm ya. Nah, ini untuk badan atas udah. Sekarang kita gunting untuk sakunya. Ini saku kita bikin panjang 35, tapi ini double ini ya. Ini lebar 20 cm. Kemudian ini gunting melengkung ya. Nah, untuk saku sudah.
Untuk baju ini kita tidak menggunakan lapisan leher karena ini nanti ini kan double ini ya, rangkap dua, ini kita double, ini kita tekuk ini jahitnya. Nanti untuk lebih jelasnya pada waktu jahit nanti ya. Sekarang kita buat ini untuk tempat karetnya. Untuk tempat karetnya kita ikutin lebar ini ya, lebar lengan. Untuk lebar kainnya kita ikutin ini karetnya, karena di sini saya menggunakan karet dengan 2 cm, berarti ini begini nanti ya. Nah 2 cm di sini, terus nanti ini untuk kampuhnya, berarti ini segini, kira-kira lebar 7 cm. Bikin 2 kali ya. Nah ini motongnya udah selesai. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sekarang kita lanjut ke langkah menjahitnya ya. Sekarang kita jahit ya. Ini bagian badan atas, resletingnya sudah saya pasang. Terus ini bagian belakang, kemudian ini bagian layer depan, ini bawahnya sudah saya kelim ini ya, pakai sepatu kelim. Kalau teman-teman masih kesusahan pakai sepatu kelim, bisa dijahit 2 kali atau dineci ya. Ini udah saya kelim yang layer depan sama ini yang layer belakang. Sekarang kita sambung ya. Kita mau bikin begini. Jadi antara layer sama badan atas yang ada resletingnya ini rangkep ya. Nah begini. Ini jahitannya jadi di sini. Jadi begini ya. Ini yang badan yang ada resletingnya sama yang belakang kita sambung dulu. Nah biasanya kan kita jahit begini ya, tapi untuk model ini kita jahitnya dibalik. Nah begini. Nah jahitnya di sini kayak gini. Kita sambung dulu bahunya ya. Kemudian ini kita jahit, kita satukan begini ya. Kemudian ini di begini ya. Nah ini kan posisinya begini, ini posisinya begini ya. Kalau yang layer posisinya begini nih. Ini kan nantinya mesti begini ya. Nah posisinya begini nih, dirangkep begini. Nah biar ini lehernya ketutup, berarti ini kita balik. Kita jahit sekeliling leher ya. Ini bahu ketemu bahu. Nah tadi kan jahitnya begini ya, posisinya ini begini jahit keliling. Sekarang ini kita masukin ke sana gini.
Nah kan jadinya begini. Nah ini kalau buat masuk kepala kan kurang lebar, jadi ini bagian belakang kita bobok ya. Ini bagian belakang, ini layer belakang sama badan belakang kita ini ya satuin. Harusnya tadi ini ditandai terlebih dahulu ya, tapi nggak apa-apa, udah dipasang baru ditandai. Nah ini bagian tengahnya. Nah ini kita bobok, jahit ya dari atas 9 cm ini sampai sini ya. Kita jahit ini dari sini ke sini kotak. Ini titik-titik ini, garis-garis ini di tengah ini nggak ikut kejahit ya. Nah ini kita gunting garisnya sampai sebelum ini jahitan yang ini, terus kita cekrik ke pojok. Kemudian yang bagian ini bagian kiri nanti kita kasih ini ya tali sengkelit. Ini kita bikin tali sengkelit dulu. Ini kain serong dijahit ini sedikit ya, ini dilebihin ininya, kemudian nanti kita tarik pakai jarum. Ini lebihannya kita gunting dulu sedikit. Kalau saya ini pakai bantuan ini ya, mata nenek. Kita kira-kira segini ya. Ini yang bagian kiri, yang ini di bawah jahitan yang ini tadi, ini pas ini nih. Ini kita dedel sedikit. Kemudian ini kita masukkan. Kita cek dulu ya, kira-kira kebesaran atau kekecilan ini tali sengkelitnya. Nah segini kayaknya udah pas ya ini. Nah udah posisi begini, ini kita tindes sekeliling, bagian lehernya kita tindes sekeliling ya. Nah ini udah ditindes, ini untuk bagian depan, ini bagian belakang. Ini nanti kita pasang kancing ya. Sekarang kita siapkan bagian roknya. Ini rok bagian depan sudah saya ini ya pasang ini saku di sebelah kanan. Untuk teman-teman yang masih pemula bisa lihat di video saya sebelumnya cara memasang saku untuk bagian samping, di bagian samping gamis ya. Ini udah saya bagian atasnya sudah saya jahit jarang-jarang, sekarang kita kerut. Dikerut untuk nantinya dipasang di bagian ini ya, bagian depan yang ada resletingnya. Ini dijahit sepanjang ini ya. Ini kerutannya kita ratain. Nah
udah. Sekarang kita pasang yang bagian belakang. Nah, ini kita tinggal obras ya depan belakang ini setelah depan belakang kita obras, sekarang kita satukan pinggirnya, bagian pinggirnya. Setelah itu ini pinggirnya kita obras, kemudian kita jahit ini bagian pinggir layarnya ya, yang bagian pinggir ini kita satuin. Ini bagian pinggir layarnya sudah saya obras sama bagian bawah gamis. Ini nanti sekalian dikelem ya, senti. Sekarang kita jahit bagian lengannya. Ini lengan pinggirnya sudah saya obras. Ini kain untuk tempat karetnya, dan ini karetnya saya bikin panjang 19. Ini tergantung ini ya, besar kecilnya pergelangan tangan. Ini kita satuin dulu. Ini kita jahit ini ya, pas di karet dilebihin dikit. Ini kita jahit ya biar karetnya nggak geser-geser. Setelah itu kita sambung ke lengannya. Ini kemudian kita obras. Ini bagian bawah kita kelem 1 cm ya. Kemudian ini bagian lengannya kita satukan dulu ya, dijahit. Kemudian lengannya kita pasang. Nah, ini kan lebih kerung ini ya. Ini berarti untuk bagian muka, ini berarti untuk lengan sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan. Nah, ini udah. Nah, ini udah jadi. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.